Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rizik Ziabuddin dengan NIM G2010729. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pedoman bahasa jurnalistik. Nah, lalu penulisan bahasa jurnalistik itu yang bagaimana sih? Perlu kita ketahui, bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang komunikatif dan to the point. Nah, tujuannya itu agar memudahkan pendengar ataupun pembaca bisa mengetahui tujuan yang kita akan sampaikan. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, harus ada beberapa pedoman atau pegangan yang harus dimiliki oleh wartawan. Oke, mari kita lanjut. Nah, mengenai pedoman-pedoman yang tadi yang harus dimiliki oleh wartawan, pada tanggal 10 November 1978 di Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia atau yang sering disingkat PWI menetapkan 10 pedoman pemakaian bahasa jurnalistik. Nah, lalu ke-10 pedoman itu apa aja sih? Yuk, mari kita bahas. Lalu yang ketujuh yaitu wartawan. Oke, yang pertama yaitu hendaknya mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ya, di sini wartawan sudah seharusnya untuk tetap mengikuti secara konsisten bagaimana pedoman ejaan bahasa Indonesia. Karena PEBI ini merupakan salah satu acuan atau pegangan untuk wartawan ketika menulis berita. Hal ini juga bertujuan agar berita yang ditulis bisa terstruktur dan bisa dipahami oleh pembaca. Selain itu, hal ini diperhatikan oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol dalam surat kabar atau berita sekarang ini yaitu dalam penulisannya atau kesalahan ejaan. Lalu yang kedua yaitu membatasi dalam penggunaan singkatan atau akronim, yaitu meskipun diharuskan untuk menyentuhkan kalimat akronim, hanya disarankan untuk menggunakan satu kali saja, yaitu menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai. Ketiga, tidak menghilangkan imbuhan, bentuk kawal atau prefix. Nah, contohnya itu ketika penulisan bermain. Nah, kata bermain akan berbeda dengan maknanya ketika hanya main saja. Ketika bermain berarti itu sedang melakukan aktivitas, sedangkan main itu merupakan kata bagian dari objek. Yang keempat, menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Nah, dalam hal ini, wartawan harus bisa menulis hal-hal yang penting saja dan harus mengutamakan adanya tanda baca. Hal ini berpengaruh kepada kepemahaman pembaca atau penonton. Lalu yang kelima, wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotip yang sering dipakai dalam transisi berita, seperti kata-kata sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui, atau dalam rangka. Dengan demikian, dia menghilangkan monotoni atau keadaan atau bunyi yang selalu sama saja, dan sekaligus bisa menerapkan ekonomi kata atau penghematan dalam bahasa. Keenam, yaitu menghilangkan kata-kata yang majid. Itu contohnya kata kerja kopula seperti telah, untuk, dan bahwa. Lalu yang ketujuh yaitu wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur aduk dalam satu kalimat bentuk pasif dengan bentuk aktif. Lalu yang kedelapan yaitu
menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang terlalu teknis ilmiah, yaitu contohnya dalam penggunaan bahasa gaul, bahasa daerah, ataupun bahasa luar. Lalu yang kesembilan, yaitu wartawan hendaknya sedapat mungkin mentaati kaidah tata bahasa. Dan yang terakhir, yaitu ke-10, wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik adalah bahasa yang komunikatif dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik yaitu dinilai dari 3 aspek, yaitu isi, bahasa, dan teknik persembahan. Oke, baik, itulah ke-10 pedoman dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.